Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi Ibu. Kepala Sekolah, Ketua Yayasan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Saya dengan Pak Elvian dari Bank Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat tugas nomor 008/2022 mendapat tugas di sini untuk melakukan visitasi melihat dari 4 komponen sesuai dengan akreditasi yang berlaku. Nah, komponen yang kebetulan akan kami tanyakan kepada wakil kurikulum, kepala sekolah dan ketua yayasan berkaitan dengan komponen kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah, gimana? Saya tadi masuk keliling-keliling, mantap loh. Visi dan misinya itu udah ditempelkan di dinding sekolah. Wow, besar lagi. Nah, siapa tuh Pak yang kira-kira ikut menyusun visi dan misi? Baik. Terima kasih Ibu. Selamat datang di sekolah kami. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, sama kami yang bisa memberikan kami ya sedikit pencerahan kepada kami untuk menjaga sekolah ini. Baik visi misi yang sudah kami tempel oleh pajak itu bukan hanya visi misi dari yayasan sekolah saja, tapi kami sudah bersama-sama berhubung dengan masyarakat untuk menentukan visi misi ini selama 5 tahun ke depan. Baik, mana ada ketua yayasan, ya ada warganya, dan juga ada melalui komite orang tua murid perwakilan murid. Jadi artinya visi dan misi yang udah Bapak susun itu melibatkan semua orang yang berada di lingkungan sekolah ini Pak ya. Komite, guru, siswa, dan ketua yayasan. Pak Wakil, kira-kira bunyi visi dan misi kita itu apa Pak ya? Apa Bu? Apa Pak? Membangun ya, sekolah kami yang cerdas, maju dan tangguh. Membangun sekolah kami yang cerdas, Tangguh dan membangun. ya oke. Kegiatan apa kira-kira yang ketua yayasan yang udah dilakukan oleh sekolah ini untuk mewujudkan visi dan misi yang cerdas itu? Barangkali Bapak melihat pemantauan Bapak selama ini. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati mengucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak Ketua telah sampai ke yayasan ini. Jadi sebelum menjawab ke pertanyaan Ibu tadi bahwa yayasan sudah berdiri sama-sama sekali, kemudian Bapak sekolahnya itu kira-kira baru berjalan 5 tahun sekarang. Kepala sekolah berikut kedua, karena kepala sekolah yang dulu dia udah mendapat sudah pensiun. Sudah meninggal juga. Oh iya, iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian untuk implementasi visi dan misi tadi dari yayasan itu memberikan seluas-luasnya kepada para pemimpin di sekolah ini, termasuk dari kepala sekolahnya, dari wakilnya, dari dewan guru, bagaimana untuk mengimplementasikan visi dan misi yang telah kita susun bersama-sama. Kemudian misalkan untuk membangun karakter siswa, terutama karakter beragamanya, itu sekolah itu tadi udah melihat tuh masjid kita yang besar itu, Iya, itu dibangun semuanya full dari orang tua itu, salah satu membangun karakter keimanan. Jadi kegiatannya tadi boleh itu ada yang sedang baca Quran ya, memang pagi literasi kalau tidak salah saya tapi pada tahu benar Bu, itu Iya. literasi atau apa itu boleh guru-guru itu literasinya tentang itu membaca Quran. Itu salah satu untuk mengembangkan. Kemudian untuk mengembangkan di bidang ekstranya tadi Bu lihat ada lapangan voli. Iya. Itu alhamdulillah tidak pernah sepi unsur itu Bu. Jadi sore itu anak datang dan orang tuanya mengatakan bapak-bapak inilah yang ngatur jadwal. Iya. Baru kita sampaikan. Bagus sih Pak ya. Nanti pembentukan karakternya, pembentukan minat dan bakatnya. Barangkali Pak Elvian ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima Barangkali kasih. bisa menjadi data yang baik. Terima kasih Bapak yang hormati. Ada satu hal penting yang ingin saya yaitu terkait dengan sosialisasi visi dan misi. Apa atau dalam kegiatan apa dan kepada siapa saja visi misi ini Bapak sosialisasikan.
Kalau kepada guru atau kepada teknik sosialisasi ya pasti juga pada saat rapat sekolah melalui rapat sekolah. Biasanya juga kami sosialisasikan di kelas orientasi orang tua. Pas tahun ajaran baru, setelah mungkin penerimaan, sosialisasikan di program sekolah secara keseluruhan. Kami sampaikan sangat dengan visi yang program sekolah kepada Saya juga Pak di media sosial kita ada Facebook, ada Instagram, itu ada sedikit video profil yang kita tampilkan kegiatan sekolah, visi-misi dan sebagainya. Ya, di para yang tahu lah bahwa sekolah ini visi dan misinya ini nambah nilai jual sekolah ya Pak ya. Betul. Masih ada Pak? Mungkin satu yang terakhir. Iya iya. Saya ingin bagaimana Bapak mengetahui atau Bapak bisa mengukur bahwa visi-misi Bapak itu akan tercapai. Yang kami lakukan untuk mengukur visi dan misi kita melihat daripada keputusan kita yang jadwal, yang bagus, dan juga melalui angket yang kita sebarkan. Jadi sejauh mana biasanya setiap rapat rapat orang tua rapat guru kita ada refleksi berkaitan dengan pencapaian visi misi sejauh mana dari program yang kita lakukan ya yang kita lakukan berapa persen pencapaian di pertengahan maupun di akhir. cukup dari saya sepertinya apa yang ingin saya tulis. Terima kasih Pak Ida. Baik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan ketua yayasan, kami sudah mendapatkan informasi tentang visi dan misi sekolah dan kami akan lagi wawancara kepada guru. Jadi untuk kepada Bapak bertiga, kami sampai di sini dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin kami tanyakan, nanti kita bertemu. Terima kasih, sehat selalu dan kita semua. Ada pertanyaan juga. Kalau Bapak kan datang dari sini, Ibu datang dari sini kan pakai kendaraan. Iya. Boleh tak kami mensupport pendanaan untuk Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih sedekah Bapak. Namun sebenarnya kami sudah dapat sedekah dari pemerintah Pak. Jadi alangkah baiknya uang ini kami kembalikan ke Bapak untuk anak-anak yayasan membeli lampau atau makan. Terima kasih Pak. Terima kasih, kami pamit berwawancara dulu ya Pak. Terima kasih Bu. Mohon izin Bapak Ibu, tadi sudah melaksanakan wawancara dengan Bu Kepsek, dengan Pak Wakil Kepsek, terus dengan Pak Komite. Sekarang mohon izin, tadi sudah kita kenalan di ruang pertemuan awal tadi. Sekarang kita mau mencoba minta konfirmasi dari ibu bertiga terkait apa yang sudah ibu laksanakan selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Itu Bu ya. Sebelum mungkin perkenalkan dulu dari ibu-ibu mungkin. Kalau tadi kan kami sudah perkenalan, monggo Pak ibu-ibu perkenalan dulu. Boleh, saya Desi Handayani Pak, saya guru matematika di kelas 789. Oh, matematika. Monggo dari ibu. Saya guru biologi di kelas 8. Biologi, matematika, biologi, dan eksak semua nih ya. Monggo Bu. Saya Nurdian Pak, saya mengajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Baik, ini Bu, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kiat-kiat Ibu untuk melaksanakan pembelajaran biar anak itu aman, nyaman, itu gimana sih kiat-kiatnya? Gimana Bu? Oke, begini Pak, kami kan udah menerapkan kurikulum merdeka nih. Jadi salah satu cirinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tuh bagaimana memenuhi pembelajaran saya itu sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Jadi saya lakukan assessment awal dulu, yaitu untuk gaya belajar, terus pengetahuan seperti apa, sehingga konten yang saya berikan itu sesuai dengan gaya belajarnya. Oh, Nah, gitu. kemudian proses pembelajaran juga sesuai dengan kemampuan
logikanya ya. Iya, Kalau IPA gimana kalau IPA? Versi IPA bagaimana kalau mendesain biar anak itu nyaman belajar, merasa aman ketika desain belajar. Oke. Kalau di kami biasanya lebih sering ke project Pak. Gitu. Jadi anak-anak biasanya dikasih kesempatan untuk membuat satu project yang temanya sudah ditentukan. Nanti mereka akan berdiskusi bersama kita, menentukan sendiri pengennya bikin project apa. Jadi mereka bebas Pak, dikasih kesempatan untuk bereksplor gitu ya, untuk mempelajari banyak hal dengan tema yang kita tentukan tadi. Nah, satu lagi nih, andaikan apa? Pernah tidak di kelas itu ketika sudah mendesain pembelajaran biar nyaman dan aman, ternyata ada segelintir anak yang kayaknya kok kurang apa ya, kurang responsif apa, ada nggak kayak ibu untuk mengatasi itu? Pasti ada Pak, ada aja satu atau dua anak yang mungkin kurang responsif tadi dikatakan gitu ya. Jadi biasanya kami mendekati itu yang anak-anak seperti itu kami dekati lebih mendalam gitu ya, maksudnya pendekatannya lebih personal biasanya. Apa sebetulnya yang melatar belakangi anak itu, jadi seperti itu. Ya, cukup dari saya Bu, mungkin dari beliau. Terima kasih rekan saya yang memberikan kesempatan dan jadi Bu. Namanya siapa tadi? Nurdian Pak. Nurdian. Maaf Ibu. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yang kesepakatan kita yang terbuka berkaitan saya dengan ini intinya kaitannya kita pasti melakukan kita dengan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Kebanyakan Ibu, kita ambil kebanyakan siswa datang ini biasanya tepat waktu atau enggak? Kebanyakan kita ambil rata-rata dulu ya. Alhamdulillah kalau di kelas saya biasanya masuk itu anak selalu tepat waktu. Ya, dan kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Jadi biasanya di awal itu saya ada meminta mereka untuk membaca buku dan selama 5 menit bukunya bebas. Iya, bukunya bebas, mereka membaca apa saja. Setelah itu nanti ada biasanya satu siswa atau dua siswa itu membaca di depan hasil presentasi di depan hasil bacaannya, mereka menceritakan ulang gitu. Oh iya. Ya, jadi mereka tuh kadang jarang sih telat Pak di kelas saya, karena mereka semangat untuk Baik masuk Ibu, kelas saya. saya mohon maaf Iya. ini kalau kira-kira kepanjangan saya minta maaf. Oh, iya. Nanti kita jadi poin-poin Oh, iya, baik, ya. baik. Nah, saya lagi boleh Ibu. Baik. Oke. Yang kedua, setelah masuk dalam suasana menyenangkan, dikira-kira kebanyakan kita ambil apa ada siswa yang merasa tertekan dengan kondisi atau merasa tidak nyaman dengan temannya atau merasa berbeda dengan yang lain. Kalau perbedaan saya rasa ada ya, karena kan kita siswanya kebetulan siswa-siswi di sini dari berbagai macam suku, agama. Kebetulan memang daerah kami kan memang ada yang Tionghoa, ada yang Dayak, ada yang Jawa, Melayu. Jadi kalau perbedaan itu biasa, dan karena terbiasa dengan perbedaan itu, jadi sangat alami menurut saya, natural sekali. Jadi mereka tidak berteman ya seperti biasa, bergaul begitu, saling membantu juga ya. Kalau bisa sebelahnya kayak nggak nyaman juga saya nggak tahu. Itu seolah-olah saya nggak tahu. Satu lagi Bu. Ya boleh Pak. Jadi ini kaitan dengan juga suasana belajar di kelas. Jadi Ibu memberikan suatu strategi belajar yang lebih menyenangkan di anak apa yang Ibu lakukan untuk merangsang strategi belajar anak itu yang Ibu lakukan menurut saya. Supaya anak-anak lebih rajin belajar dan begitu Pak ya. Baik. Biasanya kalau misalnya dalam sebelum kita mulai pembelajaran, seminggu atau beberapa hari sebelum masuk ke materi, biasanya kita sudah ngasih dulu semacam kisi-kisi. Kita minggu depan akan belajar tentang ini, Iya, gitu. diinformasikan. Jadi nanti anak-anak biasanya kita kasih silakan cari tahu dulu tentang hal ini. Nanti kita akan diskusi, kemudian kita akan membuat proyek yang kita buat sama-sama. Iya, tadi mohon maaf Ibu, di proyek apa? Saya di biologi, sebenarnya di IPA Pak.
Oh IPA, lebih dominan projectnya. Iya betul Pak. Karena saya basicnya sosial Bu, saya nggak paham kan. Jadi baik. yang mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa. Terus saya itu satunya lagi, ya udah kena sama Bu ya. Aduh ya Pak. Ya, sama yang begini ya, artinya dalam proses pembelajaran kita ini berkaitan dengan guru kan lebih 80% di sekolah itu kan berhubungan langsung dengan siswa. Iya. Ada nggak Ibu mengalami kendala apa yang dialami kendala yang dialami siswa dalam pelajaran mata pelajaran Ibu khusus? Ya tentu ada Pak. Cuman kan saya melakukan pendekatan coaching ataupun kalau memang ada bermasalah di dalam penilaian saya menggunakan restitusi untuk menggali apa masalah yang ada pada siswa sehingga dia bisa menemukan sendiri solusinya. Seperti itu. Nah jadi kalau memang melakukan hal seperti itu menjadi lebih bermakna, anak lebih sadar sendiri apa yang dia alami dan sekaligus apa yang harus dia lakukan. Baik, terima kasih. Menarik Ibu. Ya, saya dulu guru juga Ibu. Tapi saya menyatakan ingin kembali jadi guru lagi. Terima kasih. Ya, saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kakak abangnya ganteng dan cantik-cantik. Ibu senang bertemu kalian. Perkenalkan Ibu Aisyah, bertugas selaku asesor di sekolah kalian pada 2 hari ini ya. Dan Ibu tidak sendiri sayang, Ibu bersama teman Ibu, rekan Ibu. Silakan Bapak mengenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Bapak Rizal. Saya akan ini santai kalau boleh tahu paling ganteng siapa namanya? Baik Ibu, terima kasih. Saya Hengki. Kelas Marilin Pak. Marilin ya. Saya kelas 8. Saya kelas 8. Kelas 7. Saya kelas berapa? Bapak nggak nanya nomor saya. Sofia Pak. Kalau buat kamu. Baik, kalau begitu saya kembalikan dulu dengan besar yang nanti ada yang ditanyakan kita ikuti pergantiannya. Baik kakak abang yang baik, yang pintar ya. Ibu yang baik ya, memang tugasnya nih nanya-nanya ya. Jadi kepo-kepo lah ya. Bahasa kalian kan ada kepo. Jadi silakan kalian ungkapkan sesuai dengan kalian pernah alami ya. Ibu senang karena informasi dari kalian menjadikan informasi yang kaya bagi kami ya terkait sebuah keadaan dan keadaan ya. Baik, kalau kesehariannya pembelajaran itu kalian mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Boleh, abang yang ganteng mau jawab duluan. Boleh, silakan. Sekolah kami mulainya jam 7. Ya, jam 7 itu sudah berada di sekolah. Oh iya. Ya, harus jam 7. Kalau jam 7 berarti itu terlambat. Oh begitu. Jadi kalau nggak jam 7 termasuk terlambat ya. Pernah nggak nemui beberapa temannya yang datangnya lewat dari jam 7? Atau ada juga yang lebih awal dari jam 7? Boleh cerita dengan ibu bapak di sini. Kalau Silakan. di kelas saya ada Bu. Nggak boleh nggak jujur. Udah ngomong, nggak apa-apa Bu. Ada Bu di kelas saya ada. Teman saya namanya ini yang sering kelas tuh namanya Kamsia Bu. Iya. Dia tuh karena ini Bu, dia tuh jauh.
itu jalan kaki Bu. Iya. Jadi biasanya telat. Ya, jadi kita maklumin lah karena jauh. Kalau kan yang lain kan di atas. Kalau dia itu jalan kaki jauh. Ya. Ya. Jadi masih terdapat teman kalian atau pernah kalian temukan ya. Ya. Nah, abang yang ganteng, pintar, ibu di awal udah bilang ya, silakan ngomong santai aja, ngomong apa adanya yang kalian alami. Kakak yang cantik, walaupun udah dipesankan, tolong ya ingat apa yang ibu sampaikan di awal. Ya, kita ngomong apa adanya saja ya. Baik, terima kasih. Ini kakak yang cantik, coba dijawab. Kasih Bu. Iya. Kalau tadi abang tuh udah bilang bahwa ada temannya yang selamat ya. Biasa nggak dapat hukuman atau sanksi bagaimana gitu oleh guru-guru kalian atau guru-guru piket atau apa gitu ya? Silakan cerita sama kami, silakan. Kalau kamu Bu di kelas sebenarnya kamu nggak pernah mampu Bu. Kami bayar uang kas selamat. Dikasih misalnya sampai terlambat harus didenda 500 sana. Oh begitu. Duitnya tuh dikumpulkan buat beli sapu. Bagi anak-anak itu bersih-bersih. Itu Bu. Oh baik kakak ya. Terima kasih Kak Marlin, informasinya luar biasa. Sangat berharga ya Pak ya bagi kita ya. Jadi nggak pernah dihukum ya, tapi ibu tangkap tadi kalian kalau terlambat harus nyetor uang. Uang kas dan uang itu nanti dibelanjakan untuk beli peralatan kebersihan di kelas ya. Gitu. Oke, bagus sih kakak yang cantik lagi ya. Mungkin ada dari rekan ibu ya yang untuk bertanya ke kakak ya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Saldik ya. Iya Pak. Seperti namanya bukan Sofia. Sofia Pak. Sofia Kirek, Sofia Latifah. Oh iya, siapa ya? Sudah kali. Bukan saya tuh Pak, itu kawan saya. Namanya Tori Pak, penyanyi. Kebetulan makanya saya Sofia. Kalau yang apa yang kakak yang lain bisa jawab boleh ikut ya. Iya. Nah, Bapak mau tanya nih. Bantunya nanti jawab ya. Ya, Iya Pak. Bapak mau nanya nih. Guru favorit kalian siapa? Ayo, mulai dari Ibu Desi. Bu Sri. Ibu Sri. Ibu oh siapa? Pak Hengki. Itu murid ya Pak. Kalau abang siapa Bang? Oh, kalau saya pasti Ibu Bulan, Pak. Oh, Bulan. Kalau saya Pak suka sama Ibu Sri itu Pak. Ibu Sri itu suka mengajarkan, suka bawa media yang menarik gitu Pak, yang pakai bahan-bahan bekas gitu Pak. Terus kita disuruh bikin masing-masing, ada kelompok kerjanya Pak. Jadi itu nggak sendiri-sendiri kerjanya Pak, belajarnya tuh berkelompok seperti itu Pak. Oh, tiap kelas ada ya? Kelompok belajar. Setiap guru sama. Enggak semua sih, Pak. Saya si Ibu Sri itu Pak. Tergantung guru. Mana sih? Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok, tapi biasanya berempat. Laki-laki semua, perempuan semua, tahu kamu? Sesuai tempat dulu Pak. Sesuai dengan itu. Iya. Jadi yang dekat tinggal. Iya. Berempat. Jadi tertarik itu namanya dalam bentuk organisasi. Iya. 500 ya. 500 buat perjalanan. Itu waktu buat perjanjian atau kesepakatan itu siapa yang buat? Kesepakatan kemarin tuh kami buat dengan ketua kelas. 12. Wali kelas tahu nggak? Wali kelasnya Ya waktu itu kita disuruh bikin poster. oh nggak ada. Karena pos itu Pak kertas karton yang tempel di dinding. Tapi Kami beli seorang. Waktu itu maksud Bapak tuh kan kalian kan waktu buat kesepakatan itu ada
keinginan masing-masing. Ya. Misalnya saya berjanji tidak akan terlambat masuk kelas. Iya. Nah, nanti kan Saya bagian itu saya tak ngomong Pak. Oh, tak ngomong. Tak ngomong. Jadi Ibu kami tak ikut ya, Teh? ikut ya. Nanti ikut ya. Tapi Pak anak abang ini Silakan Bang. Kalau di kelas saya tak betul Pak Guru. Ada. Oke ya Pak. Kelas namanya. saya Kak, kelas Kalau Putri dulu ada. dari kelas bagus Pak. Ya. Wali kelas saya Bu Aisyah, bagus orangnya. Putri ada Pak. Kelas abang ada. Ada. Nanti yang mau kalau ada peraturan tata tertib kelas ada nggak? Yang sedikit yang Oh ada Pak. Ada. Nah, itu siapa yang buat? Itu datang dari situ dah Pak. Tak tahu. Nggak tahu ya. Ya, pokoknya ada dari situ. Terus apa namanya nih? Kebetulan di anak guru yang paling asik ngajarnya siapa? Musri lah udah. Ibu sering ada dengan Bu Aisyah, Bu Aisyah. Bu Siti. Iya Pak Wiki Pak. Dia ngajak kesenian. Kesenian ini penyanyi ini. Ekstra atau ulang? Kalau tahu. Bisa lokal. Jadi sekarang ini Pak. Dia tuh dulu asik. Bisa lokal kan capek. Bapak tuh ngajar kayak aku kalau gitu. Contohnya nyanyi Pak. Tapi kita boleh nyanyi. Kemana? Nanti bapak Pak Guru aja yang nyanyi. Ya, Yang baru ini. sesuai disuruh dengarkan. Enggak Pak, ada juga yang berani Pak. Kalau kayak saya tak berani. Kalau buat bapak boleh tahu kesenian belajar apa sih selain nyanyi itu? Ada enggak baca vokal itu aja kan. Itu asik. Ya. Nyanyi lagu apa gitu kan diajarkan. Satu lagi nih dari bapak nih terakhir ya. Selama abang belajar pernah nggak lihat sekali-sekali dalam sekolah masuk kelas? Oh, ada Pak. Biasa ngintip Pak. Maksud bapak tuh masuk ke kelas Oh, ada. Cuma hanya nyapa ya. lama nggak? Ada paling 2 menit ya. Ada. Dia masuk gantikan guru IPA. Maksudnya yang ada gurunya itu kan karena gurunya masuk, misalnya pas guru lagi ngajar, itu pada sekolah tetap ikut posisi Pernah Pak waktu itu Pak sekolahnya foto-foto tuh Pak. Terus bawa buku, bawa pulpen, bawa laptop gitu. Duduk, adalah lama kali jalan kelas tuh Pak. Ada. Terima kasih ya.